lulus kuliah. Terus? Seperti yang udah aku bilang, aku ingin mulai serius. 3 atau 4 bulan lagi kita sudah menikah. Oke. Nah, banyak persiapan yang kita harus siapin. Kita harus siapin dari matang. Mulai dari akad, resepsi, sampai honeymoon. Oke. Tapi satu hal yang paling penting, Apa? kita harus cek kesehatan. Cek kesehatan. Iya dong, Cek kesehatan apa? kita harus cek kesehatan. Kalau kita itu kita harus tahu kalau kita itu sehat secara jasmani dan mental juga. Ya tapi kan aku sehat-sehat aja sayang. Aku tahu. Gini, kita nyicil dari sekarang sedikit demi sedikit. Makanya aku jemput kamu sini ini karena aku udah buat janji sama dokter untuk cek kesehatan. Ya udah, kamu nggak percaya kalau aku sehat-sehat aja. Aku percaya, tapi kan kita harus jaga-jaga. Menurut kamu aku cepetan? Ya enggak lah, persiapan kita banyak. Ayo. Jalan aja pakai kemojeng bersihin ayo. Iya, Demi suami aku yang ganteng dan kaya dan juga banyak uang. Ayo rajin bener kok. Ya. ih, ibu, kakak saya, lihat tuh, anaknya besar. Astagfirullah, gak nyangka ya Bu ya. Tapi apa benar anak ibu sampai sama aku kemarin tuh? Kemarin itu aku ketemu sama Bu Joko. Bu Joko itu koncanya Bu Lestari dari SMA. Apa katanya? Beneran positif. Takut banget. Aku tuh gak nyangka tuh ya Bu ya. Tampangnya Bu Lestari itu kan alim gitu ya, soleha, wanita emang ngebut gitu. Tapi kok Masya Allah tuh ya Bu ya. Jangan mau tertipu. Pokoknya saya itu nggak mau dua perempuan itu mencemari desa. Sama kayak gitu. Saya juga gak mau tuh ya anak-anak saya itu mencontoh gitu ya, mencontoh keluarganya Bu Lestari. Itu serem banget tuh Bu. Udah. Mendingan kita wajibnya lapor Bapak RT. Bener bener Kita harus menjaga kampung kita bersih dari penyakit. kali bener memang Pak RT. Bu Endang mau ke Pak RT. Teleponnya atau apa ini? Panjang umurnya. Ada apa itu? Gini loh Pak RT Apa? loh. Apa? RT tahu warga Pak RT yang Sinoma itu, Ya. tahu kan ya? Hah? Dia itu kan ternyata ya. Oh, ibu-ibu, kita itu harus seuzon. Husnuzon itu. Kita itu harus berpikiran positif gitu loh. Ya, Pak RT, yang di sini mah pikirannya positif, tapi kan yang di sana bener positif. Gini ya Pak RT ya. Hari ini saya menuntut kepemimpinan yang Pak RT gitu ya, supaya bertindak tegas atas keluarganya Bu Lestari. Gak bisa dia terus-terusan tinggal di sini. Iya, ya, Bu, ya. betul. Ibu-ibu, kita itu nggak boleh nuduh-nuduh gitu. Nggak boleh ambil keputusan secara sepihak. Orang elok, orang apa ibu-ibu? Alah, Pak, ini tuh sudah mengancam kesejahteraan kita, kenyamanan kita. Gak bisa, harus ditindak secepatnya. Betul. Ya, Sudah urgent urusan desa, ninu. Gak bisa Pak, terlepas dari suzon apa itu ya Pak ya. Kepemimpinan Bapak tuh dituntut sekali loh ya di sini ya Pak. Nanti sore lah ya. Sore. Oh gak bisa, sore katanya Jun. Gak bisa ya, harus segera. Sibuk. Soalnya ini saya mau ke rumahnya Bu Lestari dulu, mau minta sumbangan. Nanti sore ya. Nah, cocok Cocok, Pak. sekalian ya. Minta sumbangan terus usir. Nah, Nggak mana? bisa. Santai. Ya wes, nak pamit dulu ya. Nanti sore. Ya, monggo itu mari.
good job for today, everyone. And remember, we use the simple past tense to talk about things that already happened. Don't forget the pattern we learned. For regular verbs, we added ed like wolf or play. And for irregular verbs, we practice words like want and so. For your homework, write 5 sentences about what you did yesterday using the simple past tense. Okay? See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum Bu Lestari. Bu Lestari. Pak RT, Iya, ini Bu, saya kemarin mau minta sumbangan. sumbangan untuk apa? Sumbangan untuk ini RT kan di jalan. Assalamualaikum, good morning. Surprise, surprise. Duduk, boleh duduk. Pak RT, ada apa ya? Oh, iya duduk. Silakan. Ibu, tunggu dulu. Dilapar dulu. Kapas injek. Kelamaan Pak RT itu saya capek ngomongnya. Sibuk saya. Langsung aja ya Ibu Lestari. Yang namanya perempuan baik-baik itu tidak akan positif. Pantas ya Bu ya, dari awal keberadaan kakak di sini tuh ya kok mencurigakan, gak mau berbau, gak mau bersosialisasi. Kok saya lihat setiap 17 Agustus tidak pernah ada gitu. Bohong terus. Aneh. Memang kita nih sudah curiga bahwa Ibu Lestari sama anaknya Mbak Sekar itu perempuan nakal dan tidak benar. Gak ada hal perempuan gitu ya Bu ya. Iya. Mana dong Pak RT. Jadi begini, Bu. Ini warga kemarin sudah mendesak untuk mengusir Ibu Lestari dan Teribu. Jadi kapan Ibu bisa pergi dari kampung ini? Ibu ngomong, Bu. Kalian berarti sudah buat kampung ini resah, tercoreng. Kalian ini tidak bisa menjaga kehormatan kampung ini. Kalau begitu, saya kasih waktu 2 hari untuk Ibu pergi dari sini. Ibu ngomong dong. Dia nggak diri sendiri, Bu. Gimana sih? Lihat aja, anaknya aja kurang ajar, nggak punya attitude. Yo kalau kurang ajar tuh ajaran siapa toh ya Jem ya? Ini ajaran ibunya. Ya wes. Ya saya harap Ibu sesegera mungkin, paling lambat pergi 2 kali 24 jam ya. Ya Pak RT, nggak bisa gitu dong. Bapak kesini tadi habis minta uang ya ke ibu saya. Pak, Bu, dengerin saya. Bu, diam dulu, Bu. Dengerin saya. Kenapa kalian ini nggak pernah melihat kita sebagai manusia? Negatifnya terus yang dilihat. Sekar. 20 tahun loh. 20 tahun kami hidup di sini, di kampung ini. Dikucilkan. Kami diam. Kami juga nggak mau ada di bayang-bayang penyakit. Kami juga mau hidup kayak kalian, luntang lantung, gosip sana sini. Tapi apa? Tapi bapak saya yang buat saya kayak gini, buat kami berdua kayak gini. Sekar udah Bu, diam dulu, Bu. Sekarang dia kemana? Saya nggak bisa nyalahin dia. Dia udah mati. Tapi kematiannya bikin kami mati seumur hidup. Tuh lihat ibu saya. Pernah marah gak? Pernah ngelawan gak? Itu karena polosan ibu saya dan ketulusannya ke bapak saya dulu. Sekarang kalian mau rampas apa lagi dari kami? Hah? Alah, Sekar, kamu tuh banyak alasannya ya. Soalnya kalau enggak nakal, pasti enggak akan positif. jangan takut Pak RT ya sama pembelaannya yang lain gitu Pak RT. Banyak banget. Emang ya, ibu-ibu ini nggak ada yang punya hati. Coba kalian ada di posisi kami gimana? Hah? Seenggaknya kami berdua nggak pernah ya nyusahin warga-warga di sini. Udah aku kan. Apa benar Bu yang dikatakan Putri? Jawab, Bu. Ya,
Maaf Ibu, saya rasa saya salah sangka. Ya, baiknya masalah ini saya bicarakan dulu pada warga lain agar kami mendapatkan keputusan secara bijak. Ya. Baik Pak Ibu, terima kasih Pak RT. Waktu aja nanya kes aku mau pos mas. Males ngomong banget nggak usah ganti. Terus Bu, mohon maaf ya, saya mau pamit. Terima kasih Pak RT. Plus tadi, oh sebenarnya. Masih aja nih RT ya. Makasih Bu, ya maaf ya. Ibu, please banget lah dengerin kata Sekar, Bu. Lawan, Bu, jangan diam terus. Mereka makin kejam. Maafin Ibu ya, Nak. Ibu pernah mikirin gak sih adanya Sekar? Ibu pernah mikirin gak hidupnya Sekar? 20 tahun, Bu. 20 tahun aku minum obat, gak berhenti. Aku turutin semua kata ibu. Tapi untuk hidup yang gimana, Bu? Hidup kami jadi gini-gini aja. Maafin Ibu ya, Nak. Gak ada orang tua yang mau anaknya menderita, Nak. Tiap hari Ibu mikirin kamu. Ibunya tanya aku menderita, Bu. Aku menderita. Lihat Raka, Bu. Raka mau nikahin aku, Bu. Maafin Ibu ya, Nak. Tapi mungkin dia gak mau nikah sama perempuan kayak aku. Maafin Ibu ya, Nak. Stop, aku gak butuh pelukan ibu. Maaf terus. Harus ibu bela diri sendiri dong. Bohongin bapak masa ibu gak tahu. Ibu hanya bisa menjalani hidup apa adanya, Nak. Ibu hanya bisa pasrah. Kata-kata ibu udah gak ada artinya, Bu. Maafin Ibu ya, Nak. Maaf terus. Sekar! Sekar! Raka, Saya mau bicara sama Sekar. Jadi ini yang kamu sembunyikan selama ini. punya apa, Rak? Keraguan kamu siang itu untuk pergi ke dokter. Gila kamu Sekar. Kamu bohong sama aku. Raka, please, aku bisa jelasin, Rak. Jelasin apa? Kamu buat aku bodoh dulu di depan keluargaku. Raka, please, dengerin aku dulu. Diam! Aku perempuan baik-baik, Rak. Perempuan baik mana yang bisa positif? Berapa banyak laki-laki yang kamu tidurin di luar sana? Kakak. Ibu kalau mau bela Sekar, baca dulu. Anak ibu bukannya anak baik. Anak saya tidak seperti yang kamu ucapkan. Anak ibu tuh lacur. Raka, stop. Saya dan anak saya hanya korban, Raka. Gak ada korban yang positif. Raka, kita cuma korban, Rak. Dengerin aku dulu. Gak ada korban. Kamu pelakunya. Mulai dari sekarang keluargaku dan aku, kita nggak akan terima kamu. Kita putus hubungan sekarang. Tidak ada yang namanya pernikahan.
setiap waktu, memakan separuh waktuku, menghapus rasa bahagia yang menjadi hak atas diriku. Ia ada, hidup dalam diriku. Ialah kesalahan yang tidak aku perbuat, yang tidak anakku perbuat, yang tidak kami perbuat. Aku menanggungnya berpuluh-puluh tahun dengan sisa langkah yang ditopang oleh obat, obat, dan obat. Obat yang membuatku selalu punya harapan pada hal semu. Obat yang tidak pernah cukup membuatku suci di mata orang-orang yang tidak mau melegakan hati untuk memahami apa yang terjadi. 20 tahun lalu ketika pertama kali pintu neraka terbuka untuk kuhuni. Dan pada hari-hari selanjutnya, aku hidup dengan pikiran kosong, dengan pertanyaan, apakah mereka akan memandangku berbeda jika aku tidak memiliki penyakit yang tidak aku pilih ini? Aku menahan malu berpuluh-puluh tahun tanpa seorang tahu. Siapa pula peduli akan kehadiranku pada anak semata wayangku, cintaku, isi jiwaku, kekuatanku, kebahagiaanku. Kebahagiaan yang pula tertahan untuk ia rasakan sebab aku dan anakku menanggung beban dan dosa yang diakibatkan oleh bapaknya, suamiku. Bapaknya yang seharusnya menjadi pelindungnya, yang seharusnya menjadi sumber cintanya, yang seharusnya menjadi cinta pertamanya, tapi justru menjadi orang yang paling menghancurkan hidupnya, membuat ia harus meminum pil pahit untuk ribuan hari lamanya. Entah sampai kapan, entah selamanya. Jika selamanya itu masih ada, aku dan anakku adalah dua tubuh lemah yang mencoba bertahan dari cibiran orang-orang, dari stigma yang tidak pernah menganggap kami lebih bersih dari mulut sampah, yang menganggap kami sakit. 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 Dua kata yang paling aku takuti adalah seumur hidup. Bahwa aku akan seumur hidup menderita karena kesalahan ayahku,
bahwa aku akan seumur hidup tidak memiliki keluarga karena penyakitku. Bahwa aku akan seumur hidup sendiri. Aku sendiri. Tiada satupun orang yang mengerti perasaanku, bahkan ibuku. Dia terlalu menerima semuanya, sampai dirinya dan aku, anaknya, menanggung derita yang tiada habisnya ini. Seumur hidup itu menakutkan. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus berjalan dari masa ke masa di dalam stigma yang bahkan tidak pantas untuk kuterima. Apa sebenarnya yang mereka tahu tentang semua ini? Tentang masa lalu keluargaku. Tentang ibuku. Tentang aku. Kenapa aku? Aku tidak pernah memilih ini. Aku tidak mau ini. Aku malu. Aku lelah. Aku capek. Aku tidak punya apa-apa. Dina, kamu punya ibu. Punya ibu. Hanya punya kamu. Heartwarming banget ya ngeliatnya tadi. Agak sedih. Jadi teman-teman, poin dari drama ini adalah